Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Pembahasan kita pada hari ini adalah cara menentukan niche blog. Jadi bagaimana cara menentukan niche blog itu? Banyak orang menentukan niche blog itu ada macam-macam. Yang pertama berdasarkan minat dia, yang kedua berdasarkan kemampuan dia, yang ketiga berdasarkan apa yang sedang viral atau yang sedang menghasilkan banyak penghasilan. Seperti itu. Jadi jika ada satu pertanyaan ditanyakan kepada saya, bagaimana Mas Iwan cara menentukan niche blog? Jawaban saya pribadi adalah bukan yang ketiga, tapi harus sesuai minat dan sesuai kemampuan. Karena apa? Karena dalam membangun blog itu kita harus memikirkan bagaimana konten selanjutnya. Jadi tidak cukup kita hanya memposting 1, 2, sampai 10 konten saja, tapi harus berkelanjutan. Misalkan saya pribadi lebih memilih untuk yang berkaitan dengan dunia penulisan. Jadi misalkan untuk jasa penulisan, atau untuk penulisan artikel, cara membuat blog, atau cara penjualan buku seperti itu. Jadi saya juga punya blog yang untuk menjual buku. Karena apa? Buku dan penulisan ini masih dalam satu niche yang sama. Nah, terus ada lagi pertanyaan, bagaimana cara memonetisasinya, atau bagaimana cara mendapatkan uang dari blog itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cara mendapatkan uang dari blog itu ada beberapa macam. Misalkan dengan menjadi publisher AdSense misalnya. Jadi kita membuat blog, mengisinya dengan beberapa artikel, lalu mengajukannya kepada AdSense sampai AdSense memberi satu konfirmasi bahwa blog kita itu sudah layak untuk menayangkan iklan. Nah, seperti itu. Ada juga yang cara kedua, yaitu dengan membuatnya menjadi blog jasa. Nah, seperti blog saya pribadi, nanti bisa dicari ya, penuliskreatif.com. Nah, di penuliskreatif.com itu kita bisa menemukan bahwa di sana saya menawarkan bermacam jasa penulisan, mulai dari artikel, penulisan buku, penulisan company profile, terus konten perusahaan dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan penulisan. Atau juga kita bisa berjualan. Nah, jadi blog dipakai untuk jualan. Jadi bentuknya ini bukan landing page, tapi seperti blog biasa, tapi pada sidebar itu, di pada tampilan depan blog, tampilan utama homepage, di sebelah kanan atau kiri itu kan ada sidebar. Nah, itu kita bisa memasang misalkan banner untuk menjadi affiliate, misalkan untuk server, maksud saya untuk hosting, untuk domain, atau menjual produk kita sendiri seperti e-book, atau menjual buku-buku buku-buku cetak yang menarik seperti itu. Jadi misalkan Anda mempunyai satu blog membahas tentang cara marketing misalkan, atau cara menjual dengan lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi blognya itu berisi tentang konten-konten tentang marketing. Nah, di sidebar itu, di samping blognya itu, nanti kita bisa menawarkan buku-buku yang berkaitan dengan itu. Tujuannya apa? Sekali ada traffic ke blog kita, nah saat itu sekaligus pengunjung kan pasti melihat-lihat blog, wah ini bagus ini artikelnya, akhirnya sering berkunjung. Nah, setelah sering berkunjung pasti sidebar itu akan terlihat, lalu diklik. Nah, di situ yang kita harapkan, yaitu terjadinya closing pembelian barang-barang yang kita jual. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menaikkan traffic. Nah, jadi menaikkan traffic untuk blog ya tentu saja syarat utamanya adalah dengan memberi asupan gizi. Nah, apa asupan gizi untuk blog? Asupan gizinya tentu saja adalah artikel. Jadi semakin banyak artikel yang berhubungan
sesuai dengan niche blog itu, tentu blog itu akan semakin baik, seperti itu. Jadi cara menaikkan traffic atau bagaimana supaya blog kita itu tampil di page one Google. Nah, sama, jawabannya sama, yaitu dengan sering menulis artikel. Dan artikel di sini bukan hanya dalam kuantitasnya, tapi kualitasnya juga harus baik. Nah, ditandai dengan kualitas yang baik itu adalah ditandai dengan tidak copy paste, jadi orisinil ya. Terus panjangnya itu bisa kisaran mungkin minimal 700 lah, 700 atau 1000 atau lebih. Karena apa? Karena semakin detail kita menulis artikel, maka artikel itu dinilai Google sebagai artikel yang bagus. Wah, ini sangat, berarti penulisnya ini mempunyai kapasitas ini untuk menulis artikel tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama, cara menentukan niche blog, cara memonetisasi atau cara mendapatkan uang dari blog, dan juga cara menaikkan traffic hingga trafficnya itu tinggi dan menjadi page one di Google. Mungkin sekian dari saya. Untuk yang bertanya silahkan berkomentar di bawah postingan ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.